Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Syafa Naila Azhara dari kelas 10 AKL 4. Di sini saya akan memberikan reaksi atau komentar saya mengenai sebuah video yang sudah saya tonton. Video tersebut berjudul Tantangan Pancasila di Era Globalisasi. Ya, tentunya kita semua sudah tahu apa itu globalisasi. Globalisasi merupakan suatu proses di mana kita semua akan saling terhubung dan akan saling bergantung dengan berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, teknologi, budaya, dan politik. Contohnya, perkembangan teknologi yang semakin canggih. Kita semua tahu banyak sekali media sosial yang dapat memudahkan kita untuk menerima dan memberikan informasi dengan sangat mudah dan cepat. Kita juga tidak hanya cuma itu, kita juga dapat mencari atau memanfaatkan teknologi untuk menjadi tempat kita bekerja atau untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan kehidupan kita sehari-hari. Itu semua merupakan contoh manfaat dari era globalisasi pada zaman sekarang. Tapi di sisi lain ada juga yang membuat kekhawatiran di era globalisasi. Di tengah era yang selalu membuat kemudahan, banyak sekali orang yang lupa akan pentingnya nilai Pancasila. Banyak sekali orang yang kurang kesadaran akan pentingnya nilai Pancasila, terutama di era globalisasi. Padahal di era globalisasi seperti zaman sekarang, itu harus penting sekali menerapkan nilai-nilai Pancasila agar kita itu tidak salah arah dan kita juga dapat memberikan atau menerima informasi dengan baik dan benar. Tapi semua orang malah justru menganggap bahwa nilai Pancasila itu tidak penting karena sudah menganggap jika di era globalisasi sekarang semuanya sudah pasti akan benar. Padahal kenyataannya malah disalahgunakan. Oke, dan itu semuanya yang akan dijelaskan di dalam video tersebut. Globalisasi. Iya, kata yang tidak asing bagi kita. Globalisasi membuat dunia terasa tidak berjarak. Pertukaran informasi terjadi sangat cepat. Dan cara kita memandang dunia kini lebih jauh dan terbuka. Pasti dulu kamu tidak menyangka kalau berbincang dengan teman mancanegara rasanya seperti berada di ruang yang sama. Belanja barang impor seperti jajan di warung depan rumah. Rasanya dunia bergerak sangat cepat dan semua itu ada di tangan kita. Namun, di balik layar dunia yang hingar-bingar ini, apa yang sebenarnya terjadi dan apa dampaknya bagi kita dan bangsa kita. Kemunculan globalisasi sudah ada sejak manusia mengenal perdagangan internasional sekitar tahun 1000 hingga 1500 sebelum Masehi. Itu artinya globalisasi sudah ada jauh sebelum Indonesia menjadi jajahan bangsa Eropa. Baru pada abad ke-18, revolusi industri pertama terjadi di Inggris, di mana tenaga manusia dan hewan digantikan oleh mesin. Dan tidak berhenti sampai di situ. Tidak terasa revolusi industri kini sudah berada di tahap keempat. Kita tahu, tidak semua berdampak baik. Lalu, apa dampak buruk dari globalisasi ini bagi bangsa kita, terutama di bidang sosial? Atau perundungan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di bawah umur di Cilacap, Jawa Tengah viral di media sosial. Saudara, aksi perundungan ini membuat resah orang tua korban. Aksi tawuran antar warga kembali terjadi di dua lokasi. Karena diduga terlibat kasus pornografi online dan korbannya merupakan sejumlah mahasiswa. Pergeseran budaya juga mempengaruhi psikologis masyarakat. Itu hanyalah beberapa dampak negatif yang terjadi akibat globalisasi. Di samping itu, masih ada beberapa yang mungkin tidak kita sadari, seperti diskriminalisasi suku bangsa, sikap intoleran, maraknya individualisme, penyalahgunaan sosial media,
dan masih banyak lagi. Tapi, mari kita merenung. Apakah ini bangsa Indonesia yang diharapkan oleh para pendiri bangsa? Indonesia adalah negara yang besar, dengan 3 pilar utamanya, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika, menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang hebat. Pancasila pertama kali diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno pada 1 Juni tahun 45 pada Sidang Perumusan Dasar Negara bersama BPUPKI. Saat itu BPUPKI menyetujui bahwa usulan dari Soekarno dapat ditindaklanjuti dengan dibentuknya PPKI. Pancasila mengalami penyesuaian seiring langkahnya menuju kemerdekaan. Harus kita sadari bahwa perjalanan semua ini tidaklah mulus. Soekarno pernah mengatakan kalau Pancasila adalah dasar, filsafat, dan jiwa bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila digali dari bumi pertiwi Indonesia. Nilai yang terkandung dalam Pancasila sudah ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia jauh sebelum kemerdekaan. Budaya inilah yang ingin dipertahankan oleh para pendiri bangsa dengan menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara. Mereka yakin dengan Pancasila, Indonesia memiliki fondasi yang kuat dan pegangan. Ideologi Pancasila adalah cara kita memandang berdasarkan nilai luhur Pancasila. Sebagai identitas bangsa, Pancasila merupakan bangsa Indonesia itu sendiri, dengan karakter dan cirinya yang khas. Soekarno juga pernah mengatakan, tidak ada dua bangsa yang berjuang dengan cara yang sama. Setiap bangsa memiliki cara berjuangnya sendiri, mempunyai karakternya sendiri. Oleh karena itu, pada hakikatnya, bangsa sebagai individu mempunyai karakternya sendiri. Sudah seharusnya kita bangsa Indonesia memahami filosofi Pancasila dengan baik, agar keutuhan dan persatuan bangsa bisa terjaga. Hanya sayangnya, kini generasi muda sudah meninggalkan nilai-nilai Pancasila. Globalisasi menjanjikan kepada kita ideologi alternatif seperti radikalisme, liberalisme, dan ideologi lain yang mudah dijangkau, sehingga menurunkan eksistensi dan daya tarik Pancasila. Itulah alasannya, sosial budaya Indonesia mulai luntur. Gotong royong, musyawarah, kehidupan sosial yang rukun dan harmonis kini mulai pudar. Kita bagaikan sapu lidi yang terlepas ikatannya. Memang, globalisasi tidak bisa kita hindari. Tapi setidaknya, kita punya Pancasila sebagai penyaring arus deras itu, sehingga arusnya tidak terlampau deras. Kita tidak bisa sekedar memahami Pancasila, namun harus dihayati dan diwujudkan dalam kehidupan kita pribadi dan seluruh masyarakat Indonesia, sehingga akan tumbuh kesadaran dan kebutuhan untuk hidup berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila. Jangan sampai kita lupa apa yang menjadikan bangsa ini ada. Dan jangan sampai kita lupa dengan cita-cita mulia yang diperjuangkan dari masa ke masa untuk kita dan anak cucu kita. Terima kasih. Dan anak cucu kita. Terima kasih. Setelah saya menonton video tersebut, saya merasa jika informasi yang disampaikan di dalam video tersebut sangat mudah dipahami. Apalagi untuk generasi muda anak zaman sekarang yang semuanya harus serba digital. Video tersebut memberikan edukatif yang menyajikan analisis dan memaparkan argumen yang esensial mengenai posisi Pancasila di tengah gelombang era globalisasi, yang Pancasilanya sendiri merupakan fondasi ideologis bangsa Indonesia yang dijadikan acuan dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Penyampaian materi yang digunakan di dalam video tersebut menggunakan metode yang didukung langsung dengan bukti relevansi permasalahan
dalam kehidupan sehari-hari yang sering kali kita temui, dan kadang kita juga tanpa sadar kita juga bisa melakukannya. Dan dalam video tersebut membahas dua aspek yang sangat penting dan fundamental yang saling berhadapan di era globalisasi, yaitu yang pertama adalah tantangan yang dihadapi di era globalisasi itu apa aja sih? Dan yang kedua, bagaimana cara solusi untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut? Berapa dampak negatif globalisasi atau tantangan-tantangan yang dihadapi di era globalisasi? Globalisasi digambarkan sebagai fenomena yang dapat mempercepat pertukaran informasi. Namun di sisi lain, globalisasi juga dapat memicu erosi nilai-nilai dan destabilisasi sosial. Contoh-contohnya yang dapat diberikan sangat relevan dengan isu remaja seperti 1. Peningkatan kasus bullying atau perundungan dan tawuran. Yang kedua, penyalahgunaan media sosial dan penyebaran berita hoaks yang mungkin dapat menyebabkan sikap intoleran yang dapat memecah belah persatuan. Hal ini menunjukkan bahwa krisis moral yang terjadi dapat mengancam pilar keutuhan bangsa dan juga dapat mengancam pilar keutuhan Pancasila yang diharapkan para pendiri negara. Terus bagaimana saja sih cara kita atau solusi kita untuk menghadapi semua tantangan-tantangan tersebut? Pasti dalam setiap tantangan pasti akan ada solusinya. Terus apa saja sih? Oke, Pancasila ditekankan bukan sekedar teks, melainkan dasar filsafat dan jiwa bangsa yang memiliki karakter khas Indonesia. Tantangan terbesar saat ini adalah munculnya ideologi alternatif seperti radikalisme dan liberalisme yang menurunkan eksistensi Pancasila. Lalu, bagaimana saja sih solusi yang dapat kita terapkan? Oke, yang pertama, Pancasila harus berfungsi sebagai penyaring terhadap arus deras globalisasi. Terus yang kedua, Pancasila itu harus selalu dihayati dan diwujudkan, diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya dipahami secara teori, tetapi juga harus diwujudkan secara nyata dalam bentuk perilaku kita, dalam bentuk kesadaran kita, dalam bentuk hati kita juga. Kita harus selalu menerapkan nilai-nilai Pancasila agar kita tidak salah dan tidak terbawa oleh di era globalisasi. Terus kita juga dapat selalu menerapkan atau kita juga harus selalu mempelajari kan. Kesimpulan dari video tersebut, video ini itu wajib disimak oleh seluruh pelajar sebagai upaya refleksi diri. Tidak hanya cuma pelajar saja sih, tetapi juga untuk orang dewasa, orang tua, anak-anak, terutama orang tua, agar mereka selalu mengajarkan atau menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini, agar nanti saat anak-anaknya dewasa, mereka itu tidak akan terbawa oleh arus globalisasi. Terus kita juga harus selalu mengimplementasikan Pancasila, berarti mengembalikan nilai kekuatan, nilai-nilai luhur seperti gotong royong yang kini mulai luntur, sehingga ikatan persatuan bangsa tidak terlepas seperti sapu lidi yang tercerai-cerai. Oke, itu sih beberapa reaksi atau komentar saya mengenai video tersebut. Jadi video tersebut menarik dan juga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang era globalisasi dan apa saja tantangannya, lalu bagaimana solusi dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Karena pasti di setiap tantangan akan ada solusi yang akan dapat menyelesaikan masalah tersebut. Dan kita juga harus selalu bijak dalam memahami dan mewujudkannya. Tidak hanya cuma diucapkan saja, tetapi harus diwujudkan secara nyata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.